Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Belakangan media massa bahkan media sosial diramaikan oleh ungkapan dari Benny Ramdhani yang merupakan relawan dan sekarang menjabat sebagai Ketua BP2MI yang barusan bertemu dengan Presiden Jokowi dan memberikan sebuah perspektif ataupun laporan. Dalam video yang beredar luas itu, Benny mengatakan kita ini pemenang pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus, kata Benny. Benny pun menyarankan Jokowi untuk melakukan amplifikasi program-program keberhasilan pemerintah. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, sebenarnya Pak Jokowi menang pilpres, ya kan, bahwa kemudian Pak Jokowi dengan barisannya adalah kelompok besar, yaitu tidak ada yang istilahnya mengingkari memungkiri. Tentu saja memang untuk bisa menang pilpres itu butuh kekuatan besar. Tetapi ini ada satu kalimat yang menurut saya keluar dari cara berpikir yang normal ya. Dia mengatakan tapi serangan lawan ini masih terus. Nah, coba kalau kita ingat ungkapan pepatah itu bahwa semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin kencang yang menimpanya. Jadi dia ini sepertinya kurang cermat ya, atau tampak kurang memperhatikan kalimat-kalimatnya. Kalau kita perhatikan bahwa dia besar dan dia pemenang, ya sudah pastilah yang namanya ujiannya itu tidak pernah berhenti. Tapi kenapa kemudian ketika dia besar, dia menang, dia ingin bahwa dirinya hidup tenang, kemudian tidak ada lawan yang datang. Tidak bisa ya, dalam realitas hidup ini memang semakin tinggi kedudukan seseorang, dia akan semakin bertemu dengan ujian yang kencang. Jadi dari cara berpikirnya ini tampak kurang cermat ya apa yang dilakukan oleh seorang Benny Ramdhani ini ya. Dan yang menarik adalah dia mengatakan, kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Kalau Bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus, katanya. Nah sahabat kalian, coba kembali kita perhatikan ya. Kita ini gemes ingin melawan mereka. Sebenarnya mereka ini siapa? Ya, yang kedua, apakah dengan jabatan dia sebagai Ketua Badan Perlindungan Pekerja Imigran ya Indonesia itu patut mengatakan itu gitu loh ya. Dan kalau memang dirinya merasa besar, kemudian melihat bahwa ya tantangan terus terjadi, mestinya nasihat yang diberikan kepada Pak Jokowi adalah bukan ya kita lebih banyak ya, karena dalam usaha membangun bangsa ini bukan jumlah semata, walaupun demokrasi akan menghitung itu ya, karena suara yang terbanyaklah yang akan terpilih. Tetapi bagaimana ide-ide kita untuk meyakinkan siapapun yang belum yakin kepada Jokowi atas raihan prestasinya dengan sebaik-baiknya? Metode apa? Nah itu baru ya bahasa-bahasa yang kita bisa cerna sebagai kalimat-kalimat yang kalau bahasa Rocky Gerung tuh akal sehat. Ya ini kan kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Loh sebenarnya rakyat ini apakah musuhnya Pak Jokowi gitu, ataukah rakyat yang tidak sependapat dengan kebijakan, pikiran, dan kiprah Pak Jokowi itu berarti musuh? Dalam demokrasi jelas itu tidak dianggap sebagai musuh. Jadi kembali ada salah kaprah yang terjadi di sini. Nah, yang menarik adalah ya respon dari berbagai pihak, terutama dari Ketua DPP PDIP yang minta Jokowi tinggalkan relawan. Ya, jadi tampak sekali, dan ini bisa dinalar siapa saja lah, dia pejabat atau bukan, atau dia pengamat dan seterusnya. Jelas kalimat-kalimat seperti itu jauh dari substansi demokrasi dan tidak didukung oleh cara berpikir yang relevan. Pada saat yang sama itu lebih bersifat memberikan satu pengaruh yang kalau diterima oleh Presiden Jokowi itu tentu saja akan melahirkan satu hal yang tidak kita inginkan bersama. Nah, di sini Ketua DPP
PDIP Said Abdullah itu memberikan saran, ya Presiden Jokowi sebaiknya meninggalkan relawan, ya. Dan tetapi ketika seorang Said Abdullah mengatakan itu, dengan santai Benny mengatakan ya karena Pak Said mungkin tidak memahami secara utuh isi pembicaraan, apalagi hanya dengan modal potongan video. Jadi dimaklumilah sama saya pernyataan Pak Said, kata Benny. Jadi di sini Benny memang seperti ya apa ya, terobsesi lah dengan pikiran-pikirannya atau dengan pengalaman-pengalamannya, hingga ketika ada pihak lain yang menilai, bahkan itu dari PDIP sekalipun, di mana Jokowi itu kata Megawati adalah petugas partai, kepada yang memberi tugas kepada Jokowi itu pun dia merasa tidak bersalah karena menganggap bahwa Pak Said Abdullah tidak melihat videonya secara utuh. Ya, tetapi siapa yang mau melihat secara utuh gitu kan, kecuali pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Tapi dari yang beredar secara viral, memang umumnya orang akan melihat bahwa oh kalimat ini tidak sepatutnya muncul. Nah, tetapi Pak Benny sampai dilansir oleh detik.com 28 November itu tidak merasa bahwa dirinya melakukan sebuah kesalahan. Ya tidak masalah, namanya juga pendapat ya. Dan kita juga tidak perlu merespon secara berlebihan. Nah, orang-orang seperti ini pasti akan lambat laun akan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu memang selain tidak perlu ya berbahaya ya. Nah, yang menarik adalah ya Yahya Zaini ya. Dia langsung memberikan sindiran Benny Ramdhani di rapat DPR. Ya, dia bilang Bapak ini pandai memprovokasi. Ini politisi ketemu politisi karena Benny Ramdhani ini juga pernah menjadi anggota DPD ya RI, dan dia juga termasuk seorang aktivis ya, pernah dia di DPC GMNI cabang Manado, kemudian PMII cabang Manado, dan dia juga merupakan Direktur Eksekutif Komite Perjuangan Pembaruan Agraria KPPA Sulawesi Utara, dan seterusnya. Jadi banyaklah, dia ini memang orang yang sangat aktif di organisasi. Dan dia terakhir juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura 2015-2024. Ya, di mana sebelumnya ia menjadi Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura 2016-2020. Jadi memang politisi. Kalau kemudian Yahya Zaini mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang pandai memprovokasi, ya adalah apa namanya ya, sesuatu yang dia lihat ya, yang Yahya Zaini lihat seperti itu. Nah, dia mengatakan dalam rapat itu bahwa saya ingin berangkat dari konten yang viral, Pak. Ada dua makna ya yang dapat saya tangkap dari konten itu, Pak. Ini ada kaitannya nanti dengan kasus ini. Yang pertama, kalau kita baca sepintas dan mendengarkan percakapan Bapak, ini menunjukkan Bapak sangat dekat dengan Presiden. Kemudian yang kedua, Bapak itu pandai meyakinkan. Dalam bahasa tipisnya, itu pandai memprovokasi, kata Yahya sambil tersenyum. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, betapapun seorang Benny Ramdhani ini menela, mengklarifikasi bahwa dirinya maksudnya begini dan begitu, ya ibarat kata pepatah mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Jadi semakin kencang dia bersuara, semakin sering dia berbicara, maka publik akan melihat semakin tidak perlu untuk kita mendengarkan secara sungguh-sungguh. Mengingat sebenarnya apa yang dia sampaikan kepada Jokowi yaitu nalar sehat orang bisa bekerja, memposisikan, ya, mendudukkan, bahkan menimbang dan kemudian mengambil kesimpulan. Kalau kemudian seorang ya Benny Ramdhani ini memang mau memperbaiki dirinya, maka yang harus dia lakukan adalah meminta maaf secara terbuka kepada publik. Itu pun kalau dia mau, kalau tidak ya nggak masalah. Karena ini kaitan dengan apa yang sebenarnya publik juga tidak diuntungkan dengan statement-statement seperti itu. Kita menjadi merasa perlu untuk ikut melihat, menganalisis, membicarakan lebih karena kita ingin ya melihat bahwa sebenarnya sosok-sosok seperti Pak Benny Ramdhani ini dengan jabatan yang cukup penting itu berbicara pada kapasitasnya. Kemudian sebagai seorang pejabat publik yang dapat amanah dari Presiden,
itu seharusnya bekerja membantu sebaik-baiknya ya pemerintahan ini dapat menjalankan tugas-tugas dan fungsinya secara baik, terutama pada bidangnya itu sendiri ya, yaitu bagaimana betul-betul secara maksimal dirinya sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat membantu Bapak Presiden di dalam menjalankan tugas. Bukan kemudian memberikan statement-statement yang baik publik tahu ataupun tidak, justru tidak pada koridor atau amanah yang diembannya. Inilah yang sesungguhnya kita penting untuk mewaspadai, yaitu hadirnya orang-orang yang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, tetapi justru dia tidak menjalankan amanah itu dengan sesungguhnya, membicarakan hal-hal yang penting, tetapi lebih kepada aspek-aspek yang sebenarnya publik tidak begitu penting untuk melihat atau lagi mendengarkan dan merasakan apa yang dia sampaikan. Tetapi inilah sebuah sejarah, inilah sebuah fakta, banyak pelajaran dan kita harus cerdas di dalam memahaminya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.